Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengabdian kepada masyarakat. Yang berjudul Penggunaan Permainan Monopoli untuk Meningkatkan Pengetahuan Gizi Seimbang pada Sekolah Dasar. Analisis situasi, potensi belajar siswa dapat menurun jika proses belajar mengajar berlangsung tidak sesuai dengan minat belajar siswa, cara guru menjelaskan, dan metode yang kurang dipahami oleh siswa. Apabila potensi bahaya tersebut tidak dikendalikan dengan tepat, akan dapat menyebabkan konsentrasi belajar siswa tidak fokus dan tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Maka kondisi seperti ini harus diatasi dengan pembaharuan metode peningkatan ilmu pengetahuan dikombinasikan dengan permainan sesuai dengan minat belajar siswa sekolah dasar. Permainan monopoli dapat dijadikan sarana edukasi siswa untuk menerima suatu ilmu baru terkait pengetahuan gizi seimbang. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui dan membandingkan skor pengetahuan gizi pretest dan posttest menggunakan permainan monopoli gizi dan diskusi. Berikutnya, mengetahui skor sikap gizi seimbang. Permasalahan pada mitra, yang pertama, masih rendahnya tingkat pengetahuan pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, kurangnya sumber informasi terkait gizi seimbang di sekolah. Yang ketiga, rendahnya status informasi gizi yang dimiliki siswa. Yang keempat, belum ada sosialisasi secara jelas tentang gizi seimbang di sekolah. Dan yang terakhir, belum terimplementasinya pedoman gizi seimbang pada siswa dan lingkungan sekolah. Untuk metodenya, yang pertama adalah rapat strategi pelaksanaan. Rapat strategi pelaksanaan akan dipimpin oleh ketua pelaksana untuk membahas mengenai strategi dan perencanaan program pengabdian pada masyarakat yang akan dilaksanakan. Kemudian, survei perizinan lokasi. Survei dilakukan untuk melakukan perizinan lokasi dan mengatur jadwal kegiatan pelaksanaan. Menyesuaikan jadwal sekolah siswa dikoordinasi dengan wali kelas sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran secara daring di sekolah. Persiapan sarana dan prasarana, yang pertama adalah pembuatan proposal pengabdian masyarakat, yang kedua pembuatan materi tentang gizi seimbang, pembuatan media monopoli gizi seimbang, pembuatan pertanyaan tentang gizi, dan persiapan tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian dilakukan pretest. Pretest ini kegiatan menguji tingkat pengetahuan responden mengenai materi yang akan disampaikan. Dalam hal ini adalah pengetahuan mengenai gizi seimbang. Kegiatan ini dilakukan sebelum permainan berlangsung. Uji tingkat pengetahuan menggunakan selembar kuesioner mengenai gizi seimbang, kemudian diberikan kepada siswa diisi sesuai kemampuan. Kemudian dilakukan pelaksanaan monopoli dan diskusi gizi. Permainan monopoli dengan diskusi dilakukan selama 15 menit. Selama permainan dikombinasikan juga dengan diskusi terkait gizi. Permainan dimainkan sebanyak 3 kali putaran dadu. Kemudian dilakukan posttest. Nah, posttest ini adalah kegiatan menguji tingkat pengetahuan responden mengenai materi setelah permainan selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa dari sebelum mendengarkan paparan materi dengan pengetahuan siswa setelah melakukan permainan monopoli dengan kombinasi nilai gizi. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi pengetahuan gizi siswa kelas 4 di SDN Batu Ampar 05 pagi dengan variabel pengetahuan gizi dan kategori yang didapat adalah kategori sedang, yaitu 60-80% dari hasil pretest dan posttest. Kemudian adalah tabel gambaran skor pengetahuan gizi sebelum dan sesudah perlakuan pada siswa di SDN Batu Ampar 05 pagi, yaitu rata-rata dari pretest dan posttest adalah berikut. Kemudian tabel distribusi perubahan skor pengetahuan gizi pada siswa SDN Batu Ampar 05 pagi, yaitu dengan kategori perubahan pengetahuan dan hasilnya meningkat, yaitu 27 dengan jumlah 27 siswa atau persentase 87,1. Dan berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi sikap gizi sesudah perlakuan, yaitu didapatkan sikap hasil positif. Kesimpulannya, yang pertama,
Program pengabdian masyarakat ini telah mampu memberikan pengetahuan kepada siswa sekolah dasar. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pretest dan posttest pada saat perlakuan. Yang kedua, terjadi peningkatan pengetahuan gizi dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pretest dan posttest pada saat perlakuan. Yang ketiga, terjadi perubahan skor sikap gizi ke arah positif sebesar 100% pada siswa sekolah dasar setelah dilakukannya perlakuan dengan permainan monopoli dan diskusi gizi. Sarannya yaitu kegiatan edukasi gizi seperti ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan tentang gizi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar kegiatan ini dapat dilanjut oleh para tenaga kesehatan atau sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan kegiatan penyuluhan secara berkala. Berikut ada referensinya. Terima kasih saya ucapkan atas pemaparan laporan PKM ini.